Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Realme 10. Jadi buat kamu yang berencana ingin membelinya, kamu wajib banget tahu poin ini supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah memiliki spesifikasi yang sangat menggiurkan. Dijual dengan harga 3,2 juta, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang gahar. Kapasitas memorinya besar, 8/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD jika dirasa masih kurang besar. Lalu untuk chipset yang digunakan juga sudah ngebut. MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 561 dan 1745 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 375 ribuan, sudah sangat tinggi untuk kelas harganya. Dan dari skor yang dihasilkan, saya rasa kamu juga tahu kalau untuk sektor dapur pacunya, HP ini tidak kentang sama sekali. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah memiliki tampilan yang mewah. Seperti yang kamu lihat, untuk desain atau tampilannya, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Mulai dari bentuk body flat, letak sensor sidik jari, kombinasi warna, sampai setup kameranya. Untuk bagian depan atau layar juga tidak kalah cakep, karena sudah menggunakan konsep punch-hole display. Jadi nggak cuma cakep dari belakang, tapi juga keren dari depan. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sektor layar, HP ini sudah dibekali dengan panel layar Super AMOLED resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi makin tambah paket lengkap pastinya. Karena selain looknya yang kekinian, untuk saturasi warnanya juga sudah bagus. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Bahkan untuk AOD atau Always On Display di HP ini juga sudah ada, dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga adalah performa bisa diandalkan. Berkat spesifikasi yang gahar, untuk urusan performa, HP ini juga sudah bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual, sudah sangat lebih dari cukup. Digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan lancar. Untuk gameplaynya juga sudah cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Dengan setting grafik ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplay sebenarnya di sini sudah cukup lancar dan grafiknya pun juga bagus. Tapi yang sedikit jadi catatan, untuk sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro, sehingga butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Tapi kalau kamu tidak main PUBG Mobile atau game yang butuh giroskop hardware, seharusnya sih poin ini bukan sebuah masalah. Karena yang jelas untuk urusan performa, HP ini sudah bisa diandalkan. Lanjut untuk kelebihan yang keempat, yaitu isi daya super ngebut. Realme 10 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Yang dimana untuk kecepatan chargingnya tidak usah diragukan lagi. Karena charging selama 30 menit, baterainya sudah terisi sekitar 51%. Charging 1 jam terisi 89%. Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sudah sangat memuaskan pastinya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Sedangkan untuk daya tahan baterainya, kamu tidak usah khawatir, karena baterai di HP ini tergolong awet dan bisa diandalkan. Berkat angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer, sehingga lebih hemat daya. Dan untuk kelebihan yang kelima adalah kamera bisa diandalkan. Untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, plus 2 megapiksel kamera bokeh. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Mungkin untuk megapiksel yang ditawarkan bukan yang paling tinggi di kelas harganya. Namun yang jelas, untuk hasil kamera, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan sampai saturasi warna yang lumayan gonjeng, ciri khas Realme. Untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto.
Pokoknya untuk kamera belakang, HP ini sudah bisa diandalkan, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Sedangkan untuk foto selfie-nya, HP ini juga sudah bisa diandalkan, karena dibekali dengan kamera yang besar 16 megapiksel. Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam, dengan saturasi warna yang juga bagus. Saat foto menggunakan mode potret, efek bokeh yang dihasilkan juga cukup rapi. Pokoknya cocok banget deh buat kamu yang hobi selfie. Itulah tadi 5 kelebihan dari Realme 10 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah sensor yang ditawarkan kurang memuaskan. Jujur untuk dapur pacu, HP ini tuh udah oke banget. Tapi yang sedikit disayangkan untuk urusan sensornya kurang memuaskan. Seperti sensor giroskop masih menggunakan software atau virtual. Jadi buat main game seperti PUBG Mobile butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ada. Agak disayangkan menurut saya, mengingat harga jualnya di atas 3 juta. Namun yang jelas untuk poin ini baliknya juga tergantung kebutuhan saja. Kalau kamu tidak mengutamakan sensor NFC dan giroskop hardware, berarti poin ini bukan sebuah masalah. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah belum dilengkapi dengan fitur ultra stabil video. Untuk fitur kamera yang ditawarkan sebenarnya di sini sudah cukup lengkap. Tapi yang sedikit disayangkan untuk fitur AIS atau ultra stabil video di HP ini belum ada, baik untuk kamera belakang maupun depan. Jadi saat rekam video sambil jalan hasilnya tidak bisa stabil. Ini bisa terjadi karena faktor sensor giroskopnya tadi yang masih software, sehingga belum support AIS atau ultra stabil video. Dan itulah tadi 7 poin kelebihan serta kekurangan yang harus kamu tahu sebelum beli Realme 10. Di sini yang jelas untuk harga 3 jutaan, HP itu sudah sangat paket lengkap di kelas harganya. Mulai dari desain yang mewah, layar kekinian, spesifikasi gahar, performa lancar, dan kamera yang bisa diandalkan. Pokoknya worth it lah. Bahkan untuk poin kekurangannya bisa dibilang cukup minim. Namun supaya tambah yakin, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya. Karena di sini kita hanya bahas poin-poin intinya saja yang masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Pokoknya yang jelas tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.